Waktu pun berjalan terus. Tak terasa Sang Raditya telah selesai melaksanakan tugasnya menerangi jagat raya. Dan saat ini telah digantikan oleh Dyah Sitoresmi yang memancarkan sinarnya yang lembut. Saat itu suasana di sekitar Rawapening dibalut keheningan malam. Bulan yang bercahaya, sinarnya yang redup menyelimuti bumi Banyu Biru, ditemani ribuan bintang yang masih terus terlihat berkedip di angkasa. Malam yang sepi, udara yang dingin di kaki Gunung Telomoyo memaksa orang tidur dengan berselimut kain panjang. Hari demi hari telah berlalu. Karebet telah menganggap 3 orang tua kakak beradik, Ki Buyut Banyu Biru, Ki Buyut Majasto, dan Ki Wuragil adalah sebagai gurunya. Ketiganya mumpuni dalam ilmu Joyo Kawijayan, olah kanuragan, dan olah kajiwan. Selain itu, Ki Buyut Banyu Biru adalah orang yang mempunyai firasat yang tajam. Ia adalah orang yang waskito dan seakan-akan ngerti sakdurunge winarah. Sudah 2 candra Karebet berada di Banyu Biru, dan selama itu Karebet pun akrab dengan Mas Monco dan Joko Wilo karena umur mereka sebaya. Tiap hari mereka berlatih olah kanuragan bertiga. Meskipun ilmu Mas Monco dan Joko Wilo masih belum bisa menyamai Karebet, tetapi mengalahkan mereka berdua juga tidak semudah mijet woeng ranti. Setelah Karebet berada di Banyu Biru lebih dari 2 condro, maka Ki Buyut Banyu Biru menyuruh ketiga pemuda itu, Karebet, Mas Monco, dan Joko Wilo, untuk membuat sebuah rakit yang terbuat dari rangkaian batang bambu. Kalian bertiga pergilah ke tepi sungai. Buatlah sebuah rakit yang besar, yang kuat untuk ditumpangi 5 orang, kata Ki Buyut Banyu Biru. Maka mulailah ketiga pemuda itu merencanakan pembuatan sebuah rakit. Dicarinya belasan batang bambu yang lurus yang nantinya akan ditebang, dirangkai, diikat dengan tali yang terbuat dari puntiran sabut kelapa. Dengan pedang pendeknya, Karebet menebang bambu yang banyak terdapat di sekitar Rawapening. Dipilihnya batang bambu yang lurus, yang besarnya hampir sama. Belasan bambu telah ditebang dan dibawa ke pinggir sungai, dipotong dengan panjang yang sama dan dibersihkan dari ranting-ranting yang menempel pada batangnya. Mas Monco dan Joko Wilo mencari sabut kelapa untuk dibuat tali pengikat bambu. Adi Joko Wilo, talinya dibuat agak besar, dipilin yang kuat, dan diikat ganda, kata Karebet. Mereka pun membuat tali dari sabut kelapa yang dipilin, sehingga tali itu kuat untuk menyatukan beberapa buah bambu. Mas Monco, rakitnya dibuat yang agak lebar, kata Karebet. Selama 3 hari mereka bekerja, dan pada hari yang keempat, ketiga pemuda itu telah menyelesaikan pekerjaannya, dan selesailah pembuatan sebuah rakit yang lebar dan kuat. Rakit yang telah dibuat oleh ketiga pemuda itu cukup lebar. Belasan bambu yang disusun membujur diikat kuat dengan beberapa bambu yang disusun melintang, rangkap atas dan bawah. Ikatannya menggunakan tali sabut kelapa yang dipilin ganda. Kemudian dicarinya 4 buah bambu yang nanti akan dipergunakan untuk galah pendorong rakit. Dipilihnya bambu yang lurus, ukurannya tidak begitu besar. Bambu yang nyaman untuk dipegang dan digunakan sebagai galah pendorong. Setelah rakit sudah selesai dikerjakan, maka rakit pun dicoba dengan dimasukkan ke dalam air.
Mereka bertiga perlahan-lahan menyeret Rakit, diapungkan di air sungai, dan mereka pun mencoba naik ke atasnya. Ketiga pemuda itu, Karebet, Mas Monco, dan Joko Wilo, puas ketika rakit buatannya terlihat kokoh dan bisa mengapung dengan baik. Setelah selesai dicoba, diapungkan di air, maka rakit pun kembali diseret ke pinggir dan diikat ke batang pohon, supaya rakitnya tidak hilang, hanyut terbawa aliran air. Setelah pembuatan rakit sudah selesai, maka Mas Monco pun melaporkannya kepada Ki Buyut Banyu Biru. "Ya, apakah rakitnya sudah kau coba dimasukkan di sungai?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Sudah, Ki Buyut," jawab Mas Monco. "Baiklah, nanti malam kita berkumpul di pendopo untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya," kata Ki Buyut Banyu Biru. Malam harinya, Ki Buyut Banyu Biru mengajak semuanya berkumpul dan membicarakan langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan oleh Karebet untuk mendapatkan pengampunan dari Kanjeng Sultan. Semuanya hadir, 3 orang tua, Ki Buyut Banyu Biru, Ki Majasto, dan Ki Wuragil, ditambah 3 orang pemuda, Karebet, Mas Monco, dan Joko Wilo. Tadi Mas Monco melaporkan kalau pembuatan rakit sudah selesai dikerjakan. Rakit itu nantinya merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan oleh Angger Karebet menuju tempat untuk mendapatkan ampunan dari Kanjeng Sultan, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa hari lagi, pada saat bulan purnama, Kanjeng Sultan Trenggono akan pergi berburu ke hutan Prawoto, kata Ki Buyut menjelaskan. Angger Karebet, pergilah Angger ke perkemahan Kanjeng Sultan di hutan Prawoto. Nanti Angger diantar oleh Ki Wuragil, Mas Monco, dan Joko Wilo. Tetapi sebelum sampai di perkemahan, Angger Karebet harus mencari seekor kerbau liar di sekitar hutan Prawoto, kata Ki Buyut Banyu Biru. Dari dalam ikat pinggangnya, Ki Buyut Banyu Biru mengeluarkan sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain.